Ada tidak Mbak Eta kata-kata atau kalimat yang baik untuk dilontarkan ke anak? Hmm. Mungkin Oke. apa ya, patokan atau daftar pertanyaan yang baik untuk disampaikan ke anak gitu? Atau Jadi listnya mungkin Mbak Eta? prinsipnya gini, Moms. Apa kalau kita misalnya memikirkan anak tuh sukanya kalau diajak ngomong seperti apa ya? Tanya dulu ke diri kita sendiri. Kita tuh suka kalau diajak ngomong kayak gimana sih gitu. Kita diomongin seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau itu misalnya itu aja kita butuhin, apalagi anak kita. Misalnya kita senangnya kalau misalnya apa dikasih taunya misalnya baik-baik, misalnya gitu ya. Nah, anak kita pun pastinya berharap seperti itu, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi coba tanyain dulu. Kalau aku akan seneng, aku akan tenang, gitu ya. Kalau aku diajak ngomong seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, sebisa mungkin kita nggak pakai kata-kata negatif, apalagi label negatif ke anak ya. Jadi mudah-mudahan nih moms nggak ada yang misalnya di sini suka, aduh kamu tuh nakal banget sih gitu ya, atau duh kamu kok susah banget sih diatur Hmm. misalnya gitu, atau yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena gini, apa? Kalau misalnya kita bilang misalnya dia nakal, ya yang masuk ke memorinya dia adalah dia nakal, ya dia nakal nih, itu akan menginternalisasi di dalam. Kalau bayangkan kalau anak merasa bahwa dirinya nakal, ya perilakunya akan nakal, gitu kan? Sama seperti anak sepintar apapun, kalau dia merasa dia bodoh, ya dia nggak akan keluar pinternya. Padahal pinter nih sebenarnya anaknya. Jadi anak sebaik apapun, kalau dia sudah yakin bahwa dia nakal, ya akan jadi nakal, gitu. Kalau di psikologi ada namanya teorinya apa namanya self fulfilling prophecy. Jadi ketika misalnya dia anak nih menganggap dirinya nakal, perilakunya akan seperti anak yang nakal, dan habis itu orang tuanya menangkap nih bahwa tuh bener kan nakal kan gitu, dan itu akan membuat orang tuanya bilang lagi ya kan bener kan kamu nakal kan, dan itu akan semakin menguatkan pemikirannya dia tentang dirinya nakal. Begitu terus, jadi siklus ya, siklus. Dan kita nggak boleh lupa bahwa anak itu sedang mengembangkan konsep diri ya, terutama di usia SD ke atas nih, konsep diri sudah mulai terbentuk ya. Konsep diri itu bagaimana dia memandang dirinya ya, gitu. Jadi hati-hati sekali dalam kita berucap gitu ya. Nah itu kalau dari sisi psikologi. Dan yang nggak boleh lupa adalah kan kita ibu ya, apa yang kita ucapkan bisa jadi doa gitu ya. Jadi usahakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik-baik aja gitu, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, supaya mudah-mudahan yang terekam, yang masuk ke konsep dirinya juga hal-hal yang positif gitu ya, gitu kira-kira. Jadi prinsip dasarnya adalah itu, bicaralah dengan baik, dengan menggunakan kata-kata yang baik, sebisa mungkin tidak menggunakan label-label yang negatif untuk anak gitu.